Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang topik 3 dari mata kuliah kewirausahaan. Untuk kelompok kami, yang pertama ada saya, Ahmad Afandri, kemudian ada yang kedua Mbak Ayu Jusni Hanifah, yang ketiga Mas Iyaka Awala Firdaus, yang keempat Mbak Novi Anugraheni, dan yang terakhir Mbak Salsabila Rizky Amalia. Langsung masuk pada topik kewirausahaannya, yaitu wirausaha menggunakan teknologi. Dalam judul ini, pokok bahasanya yang pertama yaitu bagaimana mengajarkan wirausaha tanpa sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, apakah teknologi hanya cocok untuk di daerah perkotaan saja? Yang ketiga, apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha? Di sini langsung saja bagaimana mengajarkan wirausaha tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami sepakati yang pertama eh, bahwa mengajarkan wirausaha tanpa sarana dan prasarana yang memadai itu bisa dilakukan. Yang pertama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti penggunaan perangkat pribadi maupun fasilitas sekolah yang ada. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan berbasis proyek kolaboratif, yakni dengan membuat kelompok kerja dan proyek berbasis komunitas, memanfaatkan komunitas. Yang ketiga, menggunakan sumber daya online yang gratis, tidak berbayar, seperti platform e-learning gratis ataupun sumber daya pendidikan terbuka. Kemudian langkah selanjutnya bisa dengan kunjungan dan kerjasama dengan industri, seperti kunjungan industri ataupun kerjasama dengan profesional. Yang kelima, dengan pengembangan keterampilan non-teknis yang mendukung, yakni dengan kreativitas dan inovasi, jadi membuat sebuah kreativitas dari prasarana-sarana yang ada, kemudian komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan integrasi kurikulum dengan teknologi dasar. Di sini mencakup pembelajaran dasar teknologi dan teknologi berbasis proyek. Oh, untuk poin yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada. Di sini yang pertama bisa menggunakan perangkat pribadi, seperti mengajak siswa untuk menggunakan smartphone mereka, tablet, ataupun laptop yang mereka miliki untuk dibawa ke sekolah lalu digunakan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan fasilitas sekolah, yaitu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah semaksimal mungkin. Jika sekolah memiliki misal laboratorium komputer atau diatur jadwal penggunaannya agar efisien dan semua siswa dapat mendapat kesempatan yang sama. Kemudian poin selanjutnya yaitu pembelajaran dengan berbasis proyek kolaboratif. Di sini seperti dengan membentuk kelompok kerja, misal dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja pada proyek bersama. Nah, nanti setiap kelompok dapat bekerja secara bergantian menggunakan perangkat yang tersedia yang mereka miliki. Kemudian ada juga dengan proyek berbasis komunitas, misal dengan melibatkan komunitas lokal yang ada di sekitar daerah sekolahnya, ataupun dengan melibatkan orang tua dan organisasi nirlaba yang lain untuk mendukung proyek wirausaha yang ingin dikembangkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Ayu untuk menjelaskan poin berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Afan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya online gratis, yaitu platform e-learning gratis. Dengan memanfaatkan platform e-learning gratis yang tersedia di internet untuk mengakses materi pelajaran, tutorial, dan pelatihan. Selanjutnya, sumber daya pendidikan terbuka. Ini menggunakan sumber daya pendidikan terbuka seperti video YouTube, MOOC atau Massive Open Online Courses, dan e-book yang dapat diakses secara gratis. Selanjutnya, kunjungan dan kerjasama dengan industri. Kunjungan industri yaitu merencanakan kunjungan ke perusahaan atau industri lokal yang menggunakan teknologi dalam operasinya.
Ini memberikan siswa gambaran nyata tentang bagaimana teknologi diterapkan dalam bisnis. Selanjutnya, kerjasama dengan profesional. Dengan mengajak profesional atau pengusaha lokal untuk memberikan seminar atau workshop di sekolah. Mereka bisa berbagi pengalaman dan memberikan pelatihan praktis kepada siswa. Selanjutnya, pengembangan keterampilan non-teknis yang mendukung. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, bahkan tanpa dukungan teknologi canggih. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Ini fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, yang penting dalam menjalankan usaha, baik dengan atau tanpa teknologi. Yang terakhir, integrasi kurikulum dengan teknologi dasar. Yang pertama, pembelajaran dasar teknologi. Ini mengajarkan keterampilan dasar teknologi seperti penggunaan perangkat lunak pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Keterampilan ini dapat sangat berguna dalam pengelolaan bisnis. Yang kedua, teknologi berbasis proyek. Mengintegrasikan teknologi dalam proyek-proyek kecil seperti pembuatan blog, penggunaan media sosial untuk pasaran, atau simulasi bisnis online. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Fia. Baik, topik selanjutnya yakni apakah teknologi hanya cocok untuk daerah perkotaan saja? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, penggunaan teknologi itu dalam berwirausaha juga dapat diterapkan di daerah pedesaan dan daerah terpencil dengan beberapa strategi dan alasan yang mendasari jawaban. Akses internet yang meningkat, kemudian manfaat teknologi bagi bisnis pedesaan, kemudian yang ketiga, teknologi berbiaya rendah dan sumber daya online, yang keempat, contoh implementasi teknologi di daerah pedesaan, dan pelatihan serta edukasi. Untuk poin yang pertama, akses internet yang meningkat, infrastruktur jaringan, pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi agar dapat memperluas jangkauan jaringan internet, sehingga daerah terpencil itu bisa mengakses internet tersebut. Kemudian proyek desa digital, beberapa program pemerintah dan inisiatif swasta berfokus pada pengembangan desa digital yang bertujuan untuk menyediakan akses internet dan teknologi bagi komunikasi pedesaan. Selanjutnya, teknologi berbiaya rendah dan sumber online. Untuk perangkat terjangkau, kini tersedia banyak perangkat teknologi yang terjangkau seperti smartphone dan tablet yang dapat digunakan untuk berwirausaha. Kemudian ada juga sumber daya online gratis. Ini terdapat banyak platform dan alat online gratis yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha di daerah pedesaan seperti media sosial, platform, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan alat pemasaran digital lainnya. Untuk pelatihan dan edukasi, program pelatihan ini pemerintah dan organisasi Nirbala sering mengadakan program pelatihan untuk mengajarkan keterampilan teknologi kepada masyarakat pedesaan. Hal ini membantu mereka mengadopsi teknologi dalam bisnis mereka. Kemudian edukasi jarak jauh, dengan akses internet, pelatihan dan edukasi tentang teknologi dan wirausaha dapat dilakukan secara online. Hal ini memungkinkan masyarakat pedesaan untuk belajar tanpa perlu berpergian ke kota. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Anugraheni. Baik, selanjutnya akan saya paparkan terkait manfaat teknologi pada bisnis pedesaan. Yang pertama adalah pemasaran produk lokal. Teknologi ini memungkinkan pengusaha di daerah pedesaan untuk memasarkan produk lokal mereka ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, efisiensi operasional. Penggunaan teknologi ini dalam manajemen bisnis seperti pengelolaan inventaris dan keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis kecil di daerah pedesaan. Kemudian contoh implementasi teknologi di daerah pedesaan. Yang pertama ada e-commerce untuk produk pertanian. Petani dapat menggunakan platform e-commerce untuk menjual produk mereka langsung ke konsumen,
menghilangkan perantara dan mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedua itu untuk memanfaatkan atau menggunakan aplikasi pertanian. Aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang cuaca, harga pasar, dan teknik pertanian. Ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Yang ketiga, layanan keuangan digital. Dengan layanan keuangan digital seperti mobile banking dan pembayaran digital, ini memudahkan transaksi keuangan di daerah yang jauh dari bank. Nah, apakah latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya ini berpengaruh di dalam kegiatan penggunaan teknologi dalam berwirausaha? Berdasarkan hasil kelompok kami menyepakati bahwa latar belakang keluarga ini tentu berpengaruh, terutama mempengaruhi dukungan dan motivasi terhadap proses berwirausaha. Kemudian yang kedua, akses dan paparan. Dari latar belakang keluarga ini, mereka akan mempengaruhi akses dan paparan seseorang dalam minat berwirausahanya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Tentu, akses ke sumber daya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga investasi dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada sosial budaya. Nilai dan norma sosial, jaringan sosial, serta peran gender mempengaruhi minat seseorang dalam mencoba atau memulai berwirausaha menggunakan teknologi. Nah, latar belakang keluarga, dukungan dan motivasi dari keluarga yang mendukung dan memotivasi seorang wirausaha akan membuat mereka terus belajar dan berinovasi dengan teknologi. Nah, teknologi ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk berwirausaha. Yang kedua, akses dan paparan. Keluarga yang memiliki akses ke teknologi dan terbiasa menggunakannya akan lebih mudah untuk memulai dan menjalankan bisnis berbasis teknologi. Paparan terhadap teknologi sejak dini juga dapat membentuk kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam berwirausaha. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bila. Baik, selanjutnya tentang kondisi ekonomi. Untuk akses ke sumber daya berdasarkan kondisi ekonomi yang baik memungkinkan akses yang lebih mudah ke perangkat teknologi. Tentunya juga akses kepada pelatihan dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis wirausaha. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh alat teknologi dan dukungan yang memadai untuk memulai wirausaha. Kemudian, investasi dalam pendidikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik tentunya dapat berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan yang lebih baik pula, yang merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha dan teknologi. Kemudian untuk aspek sosial budaya, yang pertama yaitu nilai dan norma sosial. Budaya yang menghargai inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan akan mendorong seseorang untuk mengambil resiko dan memulai wirausaha tersebut. Sebaliknya, budaya yang konservatif dan kurang mendukung mungkin menghambat penerapan teknologi dalam bisnis wirausaha berbasis teknologi. Kemudian yang penting dalam sosial budaya juga ada jaringan sosial. Jaringan sosial yang kuat dapat menyediakan dukungan, bimbingan, serta peluang bisnis. Kemudian, komunitas yang aktif dalam penggunaan teknologi juga dapat menjadi sumber inspirasi dan kolaborasi dalam berwirausaha berbasis teknologi. Ada juga yang ketiga adalah peran gender. Dalam beberapa budaya, peran gender dapat mempengaruhi kesempatan individu dalam berwirausaha. Dukungan sosial untuk pengusaha perempuan, misalnya, dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Kesimpulan dari paparan presentasi kelompok kami hari ini adalah yang pertama, sarana dan prasarana tidak menjadi hambatan.
Jadi, guru dapat fokus pada sumber daya yang ada dan pembelajaran kembali berlangsung. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam berwirausaha tidak terbatas pada daerah perkotaan saja, tetapi juga bisa diterapkan di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Kemudian untuk poin ketiga, yaitu secara keseluruhan latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, dan sosial budaya memainkan peran yang penting dalam menentukan sejauh mana teknologi dapat digunakan dalam kegiatan berwirausaha. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.